Yuhu, sekarang kita belajar permutasi siklis yuk. Bayangkan bahwa lingkaran pada gambar di samping adalah komedi putar dan 3 titik pada lingkaran itu adalah posisi kuda. Misalkan ada 3 kuda, yaitu A, B, dan C yang akan menempati 3 posisi yang tersedia. Berapa banyaknya permutasi yang terjadi? Coba kita lihat ilustrasinya deh. Ternyata kuda A, B, dan C dapat diubah-ubah ya posisinya. Nah, banyaknya permutasi atau susunannya adalah sebagai berikut. Kalau susunan-susunan di samping kita tulis, dimulai dari A arah ke kanan, maka diperoleh yang pertama ABC, yang kedua ACB, yang ketiga ACB, yang keempat ABC, yang kelima ABC, dan yang keenam adalah ACB. Ternyata poin 1 sama dengan poin 4 sama dengan poin 5. Dan poin 2 sama dengan poin 3 sama dengan poin 6. Jadi yang terjadi sebenarnya hanya ada 2 permutasi, yaitu ABC dan ACB. Dan 2 itu diperoleh dari 3 kurang 1 faktorial, di mana 3 adalah jumlah kuda yang disusun melingkar. Nah, jadi banyak permutasi n unsur yang disusun siklik atau melingkar adalah P sama dengan n kurang 1 faktorial. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak beberapa contoh berikut. Banyaknya permutasi atau susunan yang berbeda 5 orang duduk mengelilingi meja bundar adalah... Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, ada yang harus kalian garis bawahi ya, yaitu di sini nanti akan menyusun tempat duduk di mana tempat duduknya itu akan mengelilingi meja bundar. Nah, maka kalau nanti posisi tempat duduknya melingkar, kita akan menggunakan konsep permutasi siklis. Caranya gampang banget, tinggal kita lihat berapa orangnya sih yang akan duduk. Nah, yang akan duduk adalah 5 orang. Nah, maka 5 orang ini nanti akan kita tuliskan sebagai N. Jadi N-nya sama dengan 5. Nanti berapa banyak cara menyusunnya? Nah, caranya adalah N kurang 1 faktorial. Itu adalah rumus permutasi siklis. Karena N-nya tadi adalah 5, maka banyaknya adalah 5 kurang 1 faktorial. 5 kurang 1 adalah 4 ya. Nah, ya udah, kita tinggal jabarin 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Ada nggak sih jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang D. Gimana? Simple banget kan? Wati mempunyai 7 buah pernik yang berbeda warna, akan disusun menjadi sebuah gelang. Banyaknya cara Wati untuk menyusun pernik tersebut adalah... Nah, perhatikan deh, yang namanya gelang itu bentuknya pasti melingkar ya. Nah, nggak ada tuh gelang yang nggak melingkar. Kalau nggak melingkar tuh putus nanti gelangnya ya. Oke, sekarang kita lihat. Karena ini adalah gelang, bentuknya melingkar, maka nanti kita menggunakan konsep permutasi siklis ya. Nah, gimana sih permutasi siklis? Nah, kalau permutasi siklis maka nanti kita tinggal lihat nih ada berapa sih yang akan disusun. Nah, di sini ada 7 buah pernik yang akan disusun. Nah, maka di sini nanti dapat kita tuliskan untuk N-nya sama dengan 7 karena ada 7 buah pernik. Nah, caranya gimana? Caranya kalau permutasi siklis itu rumusnya adalah gampang sekali ya, yaitu N kurang 1 faktorial. Nah, karena N-nya tadi 7, maka 7 kurang 1 faktorial. 7 kurang 1 adalah 6. Nah, berikutnya tinggal kita jabarkan aja nih. 6 faktorial. 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini gimana nih teknik caranya biar gampang untuk mengalihkan? Nah, caranya yang pertama ini ya, perhatikan. Kita cari perkalian yang kelipatan 10 biar lebih enak. Nah, ini 5 kali 4, 20 ya. Nah, kemudian 20 ini bisa dikalikan dengan 2 menjadi 40. Nah, ini kemudian 6 dikali 3 adalah 18. Nah, tinggal 18 kali 4 itu lebih mudah. Nah, hasilnya adalah 72. Nah, karena tadi 40, tambah aja nolnya di belakang. Jadinya hasil kalinya adalah 720. Kita lihat nih, ada nggak di pilihan jawaban? Nah, yaitu yang D.
6 orang akan duduk mengelilingi meja bundar. Jika ada 2 orang teman yang harus duduk bersebelahan, maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin adalah, nah oke, coba kita ilustrasikan ya. Jadi ada 6 orang duduk melingkar. Misalkan ini adalah orang pertama, kedua, tiga, empat, lima, dan 6. Karena duduknya melingkar, maka permasalahan untuk menyusunnya nanti kita dapat menggunakan permutasi siklis. Nah, masih ingat ya, rumus permutasi siklis itu apa? Yaitu n kurang 1 faktorial. Oke ya. Nah, di sini ada yang harus hati-hati. Nah, ada informasi penting lagi kalau ada 2 orang teman yang harus duduk bersebelahan. Nah, ini mungkin sohib banget nih, duduknya harus bersebelahan. Karena 2 orang ini duduknya bersebelahan, kita misalkan deh, ini adalah 2 orang tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka 2 orang ini kita anggap sebagai 1 orang. Nah, kita anggap sebagai 1 orang. Maka nanti kita hanya akan menghitung berapa posisi. Hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dari permasalahan ini, nanti nilai N-nya itu adalah 5. Nah, kemudian 2 orang yang duduk, ini saya misalkan nih, ada si A, ada si B. Maka posisinya bisa gini, yang pertama. Bisa AB seperti ini. Nah, kemudian nanti posisinya bisa BA. Nah, maka nanti di sini ada 2 kemungkinan. Ini adalah kemungkinan yang pertama, nanti posisi tempat duduknya seperti itu. Dan ini adalah kemungkinan yang kedua. Nah, oke ya. Sekarang, maka banyaknya susunan melingkar untuk kemungkinan 1 ya, jadi posisinya seperti ini. A sebelah kiri, B sebelah kanan. Nah, itu caranya gimana? Caranya ya udah sama seperti ini tadi. Karena ini kita akan mengatur, kita anggap sebagai 5 orang, maka 5 kurang 1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Kalau dijabarin, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, untuk kemungkinan kedua nih, yang B-nya sebelah kiri, A-nya sebelah kanan. Nah, kalau B-nya sebelah kiri, A-nya sebelah kanan sama. Tadi 2 orang tersebut kita anggap 1, maka kita hanya memikirkan bagaimana cara menyusun 5 orang. Nah, berarti 5 kurang 1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Yang artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Maka total caranya tinggal kita jumlahin aja nih, kemungkinan pertama tambah kemungkinan kedua, yaitu 24 tambah 24, yaitu 48. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Ani mempunyai 4 pernik besar dan 4 pernik kecil yang beraneka warna akan disusun menjadi sebuah gelang. Jika pernik kecil harus terdapat di antara pernik besar, maka banyak cara Ani menyusun pernik-pernik menjadi sebuah gelang adalah, oke deh. Gimana nih boy cara ngerjakannya? Nah, sekarang cara ngerjakannya kita lihat. Ini akan dibuat menjadi sebuah gelang. Namanya gelang. Bentuknya itu pasti melingkar alias nyambung. Kalau nggak nyambung namanya gelang pedot ya, alias gelang putus. Oke, berarti ini nanti menggunakan permutasi siklis. Oke boy. Nah, kemudian karena tadi dia bilang apa? Lagi nih, pernik kecil harus terdapat di antara pernik besar. Oh, kalau kita ilustrasikan nanti bentuknya seperti ini. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil ya. Besarnya ada 4, kecilnya juga ada 4. Kemungkinan gelangnya nanti seperti ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka nanti akan kita anggap sebagai satu grup nih. Nah, yang mana? Yang besar dan kecil ini. Ini grup atau kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kemudian adalah kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, maka dari sini nanti kita bisa menggunakan cara menyusunnya dengan permutasi siklis, di mana N-nya tadi ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Nah, ya. Kemudian kita pikirkan deh, misalkan kita fokusnya ke pernik yang kecil. Nah, misalkan gini posisinya ya. Berarti nanti susunannya gini. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah,
kita ini sudah selesai nih urusan membentuk gelang. Nah, kita tinggal melihat posisi-posisinya nih. Bisa aja, ini kan anggap aja ini ada kecil 1, ada kecil 2, kecil 3. Jadi kecilnya ini sampai 4 ya, ada 4 macam kecil 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita fokus deh, bagaimana sih cara menempatkan pernik kecilnya ini. Nah, kita perhatikan. Berarti di sini nanti, misalkan yang pernik besarnya ini kita anggap tetap nih. Jadi yang kita utak-atik nanti pernik kecilnya. Berarti untuk posisi yang pertama, nanti di sini ada kemungkinan 4 jenis pernik nih yang dimasukkan, pernik kecil. Nah ya, untuk posisi sini nanti karena satu pernik sudah dipakai di sini, nanti tinggal 3 pilihan untuk pernik kecil. Nah udah dipakai sini, nanti di sini tinggal 2 pilihan pernik kecil. Nah kemudian di sini nanti adalah tinggal 1 pilihan pernik kecil, di mana ini artinya adalah 4 faktorial. Nah maka total caranya tinggal kita kalikan aja nih. Nah, berarti yang ini nanti cara menyusunnya dengan permutasi siklis, ya. Baru nanti dikalikan dengan yang ini. Nah, sehingga permutasi siklis rumusnya adalah n kurang 1 faktorial dikalikan dengan n faktorial. N-nya tadi adalah pernik kecilnya tadi ya. Nah, berarti n-nya tadi 4 kelompok tadi ya. Jadi 4 kurang 1 faktorial dikali 4 faktorial. 4 kurang 1 adalah 3. Jadi 3 faktorial kali 4 faktorial. Udah deh dijabarin aja. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau dikaliin semua berapa? Yaitu 144. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Terdapat 9 orang terdiri dari orang Inggris, 3 orang Belanda, dan 4 orang Korea. Ya, Annyeonghaseyo ya. Akan melakukan perundingan dengan duduk melingkar. Wah, duduk melingkar. Berarti ciri-ciri apa nih? Ciri-ciri nanti akan menggunakan permutasi siklis. Oke ya. Nah, jadi kalau lihat soal langsung ini melingkar. Berarti pakai permutasi siklis. Berikutnya, banyaknya susunan melingkar jika setiap orang dari satu negara harus saling berdekatan. Nah, berarti kalau seperti ini nanti kumpulan orang Inggris ini kita anggap sebagai satu kelompok. Kumpulan orang Belanda akan kita anggap sebagai satu kelompok juga. Nah, kemudian kumpulan orang Korea akan kita anggap menjadi satu kelompok. Maka di sini ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Nah, maka 3 kelompok inilah nanti yang akan kita susun tempat duduknya pada tempat duduk melingkar. Nah, ini kelompok pertama, kedua, ketiga pada tempat duduk yang melingkar. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa nanti nilai N-nya itu adalah 3. Nah, cara menyusunnya adalah dengan permutasi siklis. Nah, maka banyaknya cara duduk berdasarkan negara. Karena N-nya tadi 3, maka N kurang 1 faktorial, yaitu 3 kurang 1 faktorial, yaitu 2 faktorial dijabarin 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, sekarang mari kita cari tahu berapa sih cara menyusun orang Inggris ini. Nah, orang Inggris ini ada berapa? Ada 2 ya. Maka cara menyusunnya adalah 2 faktorial, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kalau orang Belanda tadi ada 3, maka 3 faktorial cara menyusun kelompok orang Belanda tersebut, yaitu 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. Kemudian untuk orang Korea, orang Koreanya ada 4, maka banyak cara menyusun orang Korea adalah 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Nanti total caranya ini semua kita kalikan 2 kali 2 kali 6 kali 24. Hasil perkaliannya adalah 576. Yang mana sih jawabannya? Jawabannya adalah yang D.